Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 230161133. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebagai calon pendidik di masa depan, tentu kita harus mengetahui apa itu administrasi peserta didik. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak video kali ini. Nah, mari kita masuk ke dalam pengertian administrasi pendidikan. Menurut Sujipto, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan yang berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Administrasi peserta didik merupakan proses pengurusan serta pelayanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkannya. Nah, dari penjelasan ini kita menarik kesimpulan bahwa administrasi pendidikan adalah satu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum yang membutuhkan administrasi dalam pelaksanaannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan agar menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Nah, tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberi layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Nah, teman-teman, kita sudah mendapat gambaran apa itu pengertian dari administrasi peserta didik kan? Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan administrasi peserta didik. Nah, secara umum, administrasi peserta didik bertujuan mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran. Secara administrasi, peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Nah, apa aja tujuannya? Ada 3. Yang pertama, menanamkan kepada peserta didik bagaimana aturan dan pengelolaan sekolah itu dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menjadikan peserta didik berjiwa bijaksana dan berperilaku sopan. Nah, yang kedua, membantu peserta didik dalam mengembangkan dan membangun bakat yang ada dalam diri peserta didik agar dapat tersalurkan. Nah, yang ketiga yaitu membantu peserta didik berkreasi dan berimajinasi dalam melahirkan karya-karyanya dan memberikan pemikiran yang kreatif. Nah, teman-teman, kita telah mengetahui apa tujuan dari administrasi peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke dalam subbab proses administrasi peserta didik. Nah, dalam penerimaan siswa baru perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam administrasi kesiswaan tersebut antara lain, yang pertama ada mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, pada bagian ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan yang berkaitan dengan program penerimaan siswa baru itu. Antara lain, yang pertama pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Nah, panitia ini dibentuk oleh sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia itu bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa, menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan testing, dan penyampaian hasil tes. Yang kedua, penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru terlebih dahulu, kita tuh harus menentukan berapa daya tampung sekolah. Nah, ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak kelas yang tersedia untuk menampung calon siswa baru.
serta berapa jumlah daya tampung masing-masing kelas tersebut. Nah, setelah itu kita kurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara itu, kita dapat mengetahui berapa daya tampung dari sekolah tersebut. Lalu selanjutnya, penetapan persyaratan calon. Nah, jika di samping ada spesifikasi tertentu pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberikan pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru, dan tugas sekolah adalah menjabarkan dari pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencakup umur, persyaratan akademik dan pendidikan, persyaratan kelakuan, baik itu kesehatan dan persyaratan keuangan. Beberapa persyaratan di atas harus kita buktikan dengan persyaratan yang bersifat administratif. Selanjutnya yaitu kita mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan lain yang perlu diikutinya adalah yang pertama itu ada orientasi siswa baru. Nah, pada bagian ini, suatu sekolah itu berusaha untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu para siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Langkah selanjutnya yaitu pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Disiplin adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang ada dengan senang hati dan tanpa paksaan. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu ganjaran dan hukuman. Nah, ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada bagian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, teman-teman, untuk mempermudah dan memperlancarnya jalan administrasi, maka perlu kita tunjang oleh berbagai instrumen, alat-alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud itu berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud itu antara lain yang pertama ada buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh oleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Nah, buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku ini akan dapat kita ketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar dan identitas siswa secara lengkap. Lalu yang kedua ada buku Clapper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu ya. Tapi daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama dari buku ini adalah untuk memudahkan kita mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku Clapper karena nama murid disusun menurut abjad. Lalu yang ketiga ada buku atau daftar keadaan siswa. Nah, di buku ini menggambarkan keadaan jumlah seluruh siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Lalu ada daftar hadir siswa. Nah, daftar hadir ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Lalu yang terakhir adalah ada file penyimpan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Nah, semua berkas itu sebaiknya dibandelkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Nah, apa aja sih peran guru dalam administrasi peserta didik? Nah, yang pertama dalam penerimaan siswa.
Nah, para guru dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua dalam masa orientasi. Nah, di sini tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, karena andai kata terjadi salah langkah pada saat pertama, dapat berakibat kurang menguntungkan bagi jiwa anak untuk waktu-waktu selanjutnya. Lalu yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat dan merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Nah, data kehadiran ini memungkinkan untuk bahan mempertimbangkan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Yang keempat yaitu dalam motivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa-siswanya. Lalu yang terakhir ada kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa-siswa di sekolah. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.